Oke, para hadirin bisa dipersilahkan duduk kembali. Selanjutnya, saya akan membacakan susunan pada acara webinar pagi ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan oleh Kepala BPS Kota Semarang, Bapak Fahrudin Triubayani. Yang ketiga, penyampaian materi oleh narasumber kita, yaitu Ibu Kun Retno Handayani dari Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Yang keempat adalah sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutupan. Sebelum memasuki acara kedua, marilah kita sejenak menundukkan kepala seraya berdoa agar acara ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jalan pagi ke Pandanaran, minum air putih jika haus di jalan. Acara selanjutnya sambutan dari Kepala BPS Kota Semarang. Kepada yang terhormat Bapak Fahrudin, waktu dan layar saya persilahkan. Oke, monggo Pak Terima kasih Mbak Fahrudin. Mawar. Ya Kedengaran Pak. suara saya? Masuk? Iya Pak, kedengaran Pak. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang pertama Ibu Kun Retno Handayani dari Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah. Teman-teman sekalian yang baik dari BPS Provinsi, BPS Kota Semarang maupun teman-teman BPS yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dalam rangkaian peringatan Hari Statistik Nasional 26 September. BPS Kota Semarang melakukan kegiatan yang barangkali mungkin belum dilaksanakan baik oleh kabupaten kota yang lain. Mudah-mudahan kegiatan webinar kali ini bermanfaat untuk kita semua. Ibu Bapak sekalian, yang besarnya peranan media sosial saat ini seiring dengan perkembangan zaman. Kemudian media sosial menjangkau semua lembaga dari individu, unit usaha hingga instansi pemerintah. Persoalan besarnya adalah media sosial bisa berdampak positif maupun negatif. Dampak positif seperti apa? Bahwa dampak positif kegiatan bisa menjadi lebih cepat, utamanya kalau kita kembali ke belakang di saat terjadinya pandemi COVID, jika kita diminta untuk tidak bertemu, maka kegiatan-kegiatan banyak menggunakan baik itu uh, WhatsApp maupun yang lain. Kemudian ada dampak negatif sebetulnya. Dan dampak negatif salah satunya adalah ketika pemberi pelayanan tidak memberikan respon. Maka ketika tidak memberikan respon, para penerima layanan bisa melakukan banyak hal, melaporkan ke pihak-pihak yang berkompeten untuk menangani terkait dengan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian dengan medsos, ya, dengan media sosial, komunikasi akan menjadi lebih mudah, lebih cepat dalam menangani berbagai permasalahan pelayanan kepada masyarakat. Begitu juga kita di BPS, kita sering kali melakukan pelayanan, utamanya dalam PST, pelayanan statistik terpadu. Tapi yang barangkali kita semua belum paham adalah bentuk pelayanan kepada masyarakat tidak hanya terbatas pada pelayanan statistik terpadu. Mudah-mudahan nanti dari Ibu pun kita akan mendapat pencerahan. Sebetulnya pelayanan seperti apa yang diharapkan dari instansi pemerintah kepada masyarakat. Pada akhirnya yang akan kita peroleh di sini adalah bagaimana agar media sosial dapat bermanfaat seoptimal mungkin baik dari sisi pelayanan pemerintah
maupun dari kepuasan masyarakat. Untuk itu, BPS Kota Semarang menyelenggarakan webinar dengan narasumber yang kita ambilkan dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah, dengan harapan kegiatan ini akan menjadi jembatan untuk tata kelola media sosial instansi pemerintah yang lebih baik. Pernah di beberapa waktu yang lalu, sebetulnya pimpinan Korpri pernah menyelenggarakan bijak menggunakan media sosial. Apresiasi yang tinggi secara pribadi saya sampaikan untuk teman-teman BPS Kota Semarang yang sudah menginisiasi kegiatan ini. Dan kepada narasumber, Ibu Kun Retno Handayani yang telah sudi berbagi dengan peserta webinar pada kali ini, yang saya lihat di partisipan itu hadir beberapa teman-teman baik dari BPS Provinsi maupun Kabupaten Kota di Jawa Tengah. Mudah-mudahan kegiatan ini sekali lagi bermanfaat untuk kita semua dan hal-hal negatif terkait dengan media sosial bisa kita cegah sebelum terjadi di instansi BPS kabupaten, kota maupun provinsi di Jawa Tengah. Pada akhirnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara webinar dengan tema etika pengelolaan media sosial instansi pemerintah secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Mudah-mudahan kegiatan webinar kali ini mendapat respon yang positif dari teman-teman BPS Kabupaten Kota karena ini menjadi pembelajaran untuk kita semua. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Fahrudin Tri Ubayani atas sambutan yang diberikan sekaligus membuka secara resmi acara webinar pada pagi hari ini. Memasuki acara inti, yaitu penyampaian materi oleh narasumber kita, Ibu Kun Retno Handayani dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Sebelumnya saya akan membacakan CV beliau sebagai berikut. Nama lengkap Ibu Kun Retno Handayani, lahir di Jakarta 8 Juni 1958. Alamatnya di Dedara Residen Blok 15 Ungaran. Email retno.handayani@ombudsman.go.id. Pengalaman tugas 2017 sampai 2018 sebagai asisten penerimaan dan verifikasi perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Utara. 2018 Kepala Keasisten Pencegahan Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Utara. 2019 Asisten Pemeriksa Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Tengah. 2020 sampai 2021 Asisten Pencegahan Maladministrasi Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Tengah. Dan 2022 sampai saat ini sebagai Asisten Pemeriksa Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Tengah. Pelatihan yang pernah diikuti 2017 Basic Investigation Training BIT, 2018 pelatihan Propartif, 2018 pelatihan LAHP, dan 2019 Advanced Investigation Training AIT. Oke. Ibu Kun Retno Handayani. Halo, Iya, Ibu. iya, Kak Mawar, Nggih, suaranya nggih. dapat dengar. Terima Ini saya kasih. panggilnya Ibu siapa nggih? Ibu Ibu, Retno? biasa Ibu Ibu. Kun. Oh, Ibu Kun Kun. nggih. Itu Oke. memang ada kesalahan, Kak. 1985. Oh, iya maaf, Bu. Gak apa-apa. Itu dari kami yang 1985 salah. nggih. Nggih, Oke. nggih, nggih, nggih. Baik, Ibu Kun. Eh, saya pantun lagi nggih, Bu, sebelum Ibu Boleh. memaparkan materi nggih. Mm-mm. Makan bandeng durinya jangan dimakan, ditambah sambal terasi tapi jangan kepedesan. Acara berlanjut ke materi dari narasumber istimewa kita, Ibu Kun dari Ombudsman RI Provinsi Jawa Tengah. Monggo Ibu, silahkan dimulai.
Baik, makan lumpia di pagi hari. Terima kasih atas waktu dan kesempatan kami pada pagi hari ini. Cakep. Baik, sebelumnya kami sapa dulu. Terima kasih sebelumnya Bapak Kepala BPS Kota Semarang, Bapak Farudin Tri Ubayani yang telah mengundang kami ya Pak dalam rangkaian Hari Statistik Nasional yang diselenggarakan setiap tanggal 26 September karena memang statistik ini sangat penting Bapak sebagai acuan bagi pengambil kebijakan untuk mencapai kesejahteraan bangsa. Jadi kami juga sangat mengapresiasi atas kegiatan ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, para hadirin webinar etika pengelolaan media sosial instansi pemerintah. Baik, izin kami share screen, Kak Mawar. Apakah sudah terlihat di sini? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, untuk suara kami dapat terdengar jelas ya Bapak Ibu? Jelas. Baik. Ya tadi, tak kenal maka tak sayang. Saya Ibu Kundrat Nondayani yang saat ini bertugas sebagai asisten pemeriksaan laporan di Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah. Nah, sebagaimana tadi kami sampaikan tak kenal maka tak sayang, apakah Ombudsman itu? Nah, Ombudsman adalah lembaga negara pengawas penyelenggaraan pelayanan publik yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan dilakukan oleh pemerintah, gitu ya, baik BUMN, BUMD, BAMN, bahkan swasta maupun perorangan yang melaksanakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh anggarannya berdasar dari APBN maupun APBD, Bapak Ibu. Baik, dalam kesempatan ini terkait pedoman pemahaman media sosial di instansi pemerintah tentunya berpegang pada Permen-Pan RB di nomor 84 tahun 2012. Memang inti dari pedoman tersebut memang memberikan kepada humas pemerintah untuk menyebarluaskan informasi dan kebijakan pemerintah sesuai dengan institusi lembaga masing-masing kepada publik, menampung dan mengolah aspirasi masyarakat serta membangun kebijakan publik guna menjaga citra dan reputasi pemerintah. Di dalam hal ini, ketika humas menyampaikan informasi melalui media sosial, tentunya tadi menyampaikan dan menerima informasi, kemudian merespon seperti itu ya. Kemudian juga tadi menjaga kredibilitas reputasi pemerintah, menjaga reputasi instansi tersebut. Tentunya berkenaan dengan hal ini ada prinsip-prinsip dan etika yang harus dipenuhi oleh humas dalam penyampaian lewat media sosial. Jadi dengan mengedepankan kredibilitas, kemudian integritas, kemudian juga responsif dan juga terintegrasi ya dalam hal ini ketika menyampaikan publikasi lewat media sosial. Kemudian kita juga tetap berpedoman pada etika-etika dalam melakukan penyampaian publikasi lewat media sosial. Jadi dalam hal ini kita menjunjung tinggi instansi, nama baik instansi. Dalam hal ini juga menjaga kode etik kita sebagai ASN. Kemudian kita menghormati dan membina hubungan baik itu dengan sesama instansi dan juga perorangan. Dan juga harapannya ketika kita menggunakan media sosial ini memang melaksanakan keterbukaan informasi publik sebagaimana ketentuan undang-undangan yang berlaku. Jika memang itu memang bersifat rahasia, ya kita tidak bisa membocorkan ataupun menyampaikan data informasi yang memang tidak bisa disampaikan di publik. Kemudian dalam hal ini juga apa yang kita sampaikan dalam media sosial ini juga itu mencerminkan suatu citra lembaga, ini citra instansi. Jadi dalam hal ini penting sekali kita kedepankan apa yang kita sampaikan ini di media sosial itu pertama adalah visi misi lembaga. Jadi visi misi lembaga itu apa? Itulah yang kita publikasikan di media sosial. Jadi harapannya memang media sosial ini mencerminkan dari visi misi kelembagaan, kegiatan kelembagaan gitu ya sebagai institusi, bukan lebih kepada perorangan seperti itu. Karena memang kan keadaan suatu instansi atau lembaga kan dinamis Bapak Ibu ya, mohon izin karena mungkin ada yang misalnya berapa kali di pergantian pimpinan atau
apapun itu, jadi memang apa yang kita sampaikan dalam media sosial ini adalah mencerminkan visi misi kelembagaan, kegiatan kelembagaan. Jadi bukan lebih kepada personal seperti itu. Nah, untuk pemanfaatan media sosial ini memang tentunya sejalan Bapak Ibu dalam informasi birokrasi di mana pemanfaatan teknologi informasi, kemudian strategi komunikasi, manajemen perubahan, kemudian manajemen pengetahuan dan penata tata laksana. Dalam hal ini sebagaimana harapan dari pemerintah Republik Indonesia juga Bapak Ibu, bagaimana arahan Bapak Joko Widodo dalam hal ini memang kita sudah lebih kepada publikasi atau pelayanan yang berbasis digital. Bapak Ibu, sebagaimana data yang kami himpun dari data Reportal yang update per Januari 2023 bahwa pengguna media sosial di Indonesia ini mencapai 160 juta penduduk atau setara dengan 60,4% dari 276 juta penduduk Indonesia. Nah, dengan media sosial publikasi yang paling banyak digunakan ini adalah YouTube ya, sebanyak 139 juta pengguna, kemudian disusul Facebook dengan 119,9 juta pengguna, kemudian TikTok dengan 109,9 juta pengguna, kemudian Instagram 89,15 juta pengguna, Twitter dengan 24 juta pengguna, dan masih banyak media lainnya yang memang tidak kami sebutkan di sini Bapak Ibu. Nah, ini kalau untuk data seperti ini memang statistik itu lebih berkompeten ya dalam memperoleh data seperti ini. Jadi dengan adanya data seperti ini kita bisa mengetahui ini sebenarnya pengguna media itu lebih kemana gitu ya. Kalau misalnya YouTube itu berarti arahnya kepada konten yang ada penggambaran visualnya dengan video dan lain-lain, atau dengan konten yang singkat jelas di Twitter. Memang tapi angka-angka ini kalau kami lihat di data Reportal dari mulai 2021 sampai 2023 itu bergerak ya, dari mulai 2021 misalnya paling banyak itu di penggunanya adalah Instagram, kemudian di 2023 ini paling banyak pengguna di sosial ini adalah di YouTube, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, bagaimana kami sampaikan tadi, bagaimana harapan pemerintah, birokrasi yang berdampak dirasakan langsung oleh masyarakat ini, jadi bukan hanya tumpukan-tumpukan kertas, jadi birokrasi yang lincah cepat untuk bisa dirasakan oleh pengguna layanan. Jadi bisa sebagaimana layanan kita kan layanan jasa publik, administrasi publik maupun barang publik. Jadi dalam hal ini bisa diakses oleh masyarakat, baik itu perizinan maupun tadi permohonan pendaftaran dan lain-lain, itu bisa berbasis digital seperti itu. Jadi tidak perlu datang langsung atau membawa tumpukan-tumpukan fotokopi seperti itu. Jadi dengan basis digital tinggal upload, diproses seperti itu Bapak Ibu. Jadi memudahkan ketika memang ada data yang kurang bisa dilengkapi. Nah, hal seperti ini adalah hal yang baik yang memang kita harus lakukan. Jadi setiap instansi pastinya dengan kegiatan hal ini berbasis digital itu banyak yang menjadi inovasi-inovasi setiap instansi. Apakah itu inovasi di bidang pelayanan atau inovasi di bidang untuk kemudahan kita dalam melakukan pekerjaan di back office. Jadi dengan misalnya dengan tanda tangan digital itu kan memudahkan juga ya kita dalam mengkoreksi data persuratan yang masuk kepada kita, dan kita juga bisa melakukan tadi tuh koreksi di mana saja seperti itu. Nah, Bapak Ibu, dalam hal ini apa sih media sosial yang memudahkan kita sebagai sarana pengaduan gitu kan, seperti itu. Jadi di sini ada bagaimana amanah Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, bahwa penyelenggara pelayanan publik ini berkewajiban menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan. Nah, dalam hal ini sebenarnya apa saja yang bisa diadukan? Nah, pengadu ini bisa mempunyai hak menyampaikan pengaduan atas pelayanan pelaksana yang tidak sesuai dengan standar, kemudian pelayanan atau pengabaian kewajiban, atau pelanggaran larangan oleh penyelenggara. Jadi, ketika misalnya tadi disampaikan oleh Bapak Kepala,
bahwa pelayanan di statistik adalah pelayanan statistik terpadu, jadi seperti itu. Jadi ketika misalnya ada permohonan data, kemudian tidak ada respon, kemudian jadi penundaan berlarut, misalnya seperti itu ya. Itu misal seperti itu. Nah, ada hal yang lain, misalnya telah dimitigasi nih, BPS ini melakukan pelayanan apa saja seperti itu. Mungkin BPS ini memiliki kegiatan besok akan melakukan uh, survei gitu ya untuk kegiatan pertanian misalnya. Dalam hal ini misalnya merekrut sejumlah surveyor misalnya gitu. Nah, itu berarti kan ada informasi publikasi yang disampaikan, mungkin publikasi lewat medsos atau website resmi mengenai tadi perekrutan. Nah, ketika sudah menyampaikan perekrutan, tentunya pastinya ada apa hal-hal yang uh, dalam hal ini ketentuan batas waktunya, persyaratannya. Nah, seperti itu. Nah, ketika tadi itu ada apa namanya pengaduan masyarakat dalam perekrutan ini, nah tentunya ditindaklanjuti sesuai dengan tadi standar operasional yang berlaku di BPS, nah, seperti itu. Jadi ada beberapa pelayanan yang memang diselenggarakan sudah terbiasa kita lakukan, namun belum disusun baik itu standar pelayanan maupun SOP-nya. Jadi eh, apa baik sekali apabila memang setiap instansi ini memetakan mana sih pelayanan yang kita lakukan seperti itu, Bapak Ibu. Nah, apa sih sebenarnya maladministrasi itu? Jadi maladministrasi ini berkaitan dengan tadi itu beberapa pengaduan masyarakat. Nah, maladministrasi merupakan perilaku melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari tujuan tersebut, termasuk juga kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian material atau imaterial bagi masyarakat atau perorangan. Nah, apa aja sih Bapak Ibu bentuk-bentuk maladministrasi ini? Nah, bentuk-bentuk maladministrasi ini ada 10 Bapak Ibu sebagaimana diatur di dalam peraturan Ombudsman nomor 26 tahun nomor 26 tahun 2017 di pasal 11 ini ada penundaan berlarut, tidak memberikan pelayanan, tidak kompeten, penyalahgunaan wewenang, penyimpangan prosedur, permintaan imbalan, tidak patut berpihak, diskriminasi, konflik kepentingan. Jadi penundaan berlarut kayak tadi seperti misalnya kita mengajukan permohonan data misalnya, ketika memang itu adalah data yang dikecualikan, maka kita harus memberikan respon segera bahwa itu tidak bisa diperoleh misalnya gitu. Ketika memang itu data yang bisa diperoleh bisa diberikan, maka harus diberikan apa namanya sesuai dengan ketentuan standar pelayanan yang berlaku. Misalnya kalau untuk permohonan data misalnya waktunya adalah 5 hari kerja misalnya Bapak Ibu, berarti dalam waktu tersebut sudah bisa diperoleh. Jika memang tidak mendapatkan respon, berarti itu masuk dalam kategori juga penundaan berlarut. Namun tidak memberikan pelayanan ketika misalnya jam pelayanan ini jam 8 sampai jam 15 gitu ya. Kemudian pada jam 8 ini sudah datang misalnya. Kemudian tidak ada yang apa namanya tidak ada yang petugas layanan ini tidak ada yang menginformasikan kepada si pemohon ini seperti itu. Jadi sudah menyampaikan misalnya berkas permohonan namun tidak ada respon apapun gitu ya sampai pukul 9 seperti itu. Ternyata apa namanya tidak sesuai dengan ketentuan nih, jam pelayanan ditulisnya jam 8, ini kok jam 9 jam 10 masih belum ada layanan. Jadi harusnya diberikan respon. Oh mungkin kalau setiap hari Senin itu pagi ada apel, jadi baru dibuka jam pelayanan jam 9. Untuk hari biasa dimulai dari jam 8 sampai jam 3 sore. Misalnya seperti jadi tidaknya ada informasi kepada si pemohon tersebut. Kemudian tidak kompeten, misalnya yang harusnya memberikan layanan digantikan oleh petugas lainnya yang memang bukan bidangnya tersebut. Gitu. Jadi kekhawatiran nanti misalnya ada kesalahan dalam pemberian layanannya. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian penyalahgunaan wewenang ini apabila memang si pemberi layanan memang bukan kewenangannya. Nah, tapi biasanya kalau penyalahgunaan wewenang ini memang lebih banyak kepada Bapak Ibu yang memiliki jabatan di instansi tersebut seperti itu ya. Dan untuk penyimpangan prosedur itu dia apabila memang apa namanya pemohonan yang dilakukan tadi itu tidak dijalankan sebagaimana
prosedur yang seharusnya seperti itu. Kemudian ada permintaan imbalan. Permintaan imbalan ini bisa dalam bentuk uang, barang, atau jasa seperti Bapak Ibu. Jadi adanya hal-hal yang dikaitkan dengan pelayanan itu masuk dalam permintaan imbalan uang atau barang atau jasa. Dan tidak patut. Tidak patut ini merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan etika atau sesuatu tindakan yang tidak seharusnya dilakukan. Misalnya ketika memberikan layanan terbawa emosi atau sambil marah-marah atau bahkan melakukan hal-hal yang memang seharusnya tidak patut untuk dilakukan seperti itu. Dan berpihak di sini tadi ketika memberikan layanan, kemudian di sini tadi tidak sesuai dengan antrian, misalnya lebih kepada mendahului mereka yang dikenal terlebih dahulu yang dilayani, itu juga bisa masuk dalam kategori berpihak. Diskriminasi juga masuk dalam kategori tadi itu membeda-bedakan pelayanan kepada pemohon. Kemudian konflik kepentingan ini tadi misalnya ketika kita melakukan ketika penyelenggara layanan ini memberikan layanan kepada masyarakat pemohon, itu dia yang rawan konflik kepentingan. Jadi misalnya hal-hal yang nanti akan menimbulkan benturan kepentingan baik itu kepada penyelenggara layanannya. Nah, Bapak Ibu, untuk cara penyampaian pengaduan ini ada berbagai macam. Jadi bisa secara tatap muka, kemudian pengaduan langsung dengan membawa surat, kemudian pengaduan melalui pengiriman surat. Ini tentunya melalui alamat yang memang sudah ditentukan, sudah sesuai dengan alamat pesuratan. Kemudian telepon resmi pengelola pengaduan. Jadi baiknya telepon resmi ini ke nomor telepon yang call center untuk pengaduan gitu Bapak Ibu, tidak tergabung ke nomor telepon umum di kantor sehingga memudahkan si petugas pengelola pengaduan dalam merekap atau menerima pengaduan. Kemudian melalui kontak pengaduan, melalui SMS resmi pengelola pengaduan, ini SMS resmi juga, SMS khusus pengaduan tidak tergabung dengan SMS untuk keperluan layanan lainnya. Kemudian melalui aplikasi online di website, kemudian melalui email resmi pengelola pengaduan, melalui media massa dan elektronik yang bekerja sama dengan pengelola pengaduan, dan melalui media sosial yang secara resmi dikelola oleh pengelola pengaduan, kemudian melalui program jemput bola, dan yang terpenting ini ketika memang laporan tersebut bisa menyangkut terhadap hak atau harkat seseorang, itu bisa dilakukan kerahasiaan bagi pelapornya, Bapak Ibu. Nah, dalam hal ini kesempatan ini kita membicarakan mengenai media sosial sebagai sarana pengaduan yang dikelola oleh instansi pemerintah. Ya, Bapak Ibu, tentunya sebagaimana tadi pedoman pengelolaan pemanfaatan media sosial instansi pemerintah, di langkah-langkah pelaksanaan media sosial ini ada 8, Bapak Ibu. Nah, ya kita cermati di sini bagaimana ketika sudah ada publikasi yang kita sampaikan dalam media sosial, misalnya kita menyampaikan informasi mengenai informasi layanan tadi, layanan yang diselenggarakan oleh instansi, atau kita mempublikasi melalui media sosial terkait rekrutmen, maka kita harus memantau adanya komentar ya percakapan dalam media sosial tersebut, kemudian menjawab komentar, masukan atau pertanyaan dari masyarakat, kemudian menganalisis dan menyaringkan seluruh masukan dari masyarakat sebagai umpan balik gitu ya. Kemudian memberikan rekomendasi tindak lanjut kegiatan, program atau kebijakan sesuai dengan masukan dan aspirasi halayak. Jadi dalam hal ini sebenarnya kita sudah bisa memitigasi gitu ya, mana media sosial yang untuk kita sampaikan publikasi. Oh, misalnya kalau untuk di Instagram atau di Facebook itu kita sampaikan publikasi contohnya rekrutmen gitu ya. Nanti kalau di situ kita lebih perjelas lagi nih bahwa untuk pendaftaran dan lainnya bisa diklik diklik pada link berikut yang nanti memang mengelink kepada website. Jadi memang nanti ketika diklik itu di media sosial Facebook atau Instagram ataupun di Twitter itu sifatnya hanya publikasi pemberitahuan. Jadi untuk lebih lengkapnya ada di website. Nanti di website itulah
biasanya kan lebih lengkap Bapak Ibu ya, karena tampilan di website itu harus memenuhi standar eh, website, ada visi misi seperti itu, dan maklumat jenis layanan. Ketika itu memang tadi ada informasi rekrutmen, maka di situ ada eh, ada kolom pengaduan. Nah, ketika kita kita menyediakan kolom pengaduan dalam website itu, terinformasi apa saja kanal-kanal pengaduannya. Dan ketika sudah ada tadi kanal-kanal pengaduan yang memang kita buka, tadi ada 12 jenis kanal. Mana sih yang paling mudah kita kelola? Jadi ketika kita misalnya tadi membuka suatu publikasi misalnya rekrutmen, berarti di situ juga baiknya kita langsung aja menyebutkan kanal pengaduannya. Mungkin kita kita masukkan link link Bitly atau apa yang nanti bisa masuk ke dalam Google Form gitu ya. Jadi ketika kita masyarakat yang ingin mengadu, dia bisa langsung mengisi dalam Google Form tersebut. Jadi ini memudahkan si admin dalam mengelola pengaduan. Jadi pengaduan yang masuk ke situ itu pasti sudah ter terakomodir jumlahnya juga, yang bagaimana akan ditindaklanjuti selanjutnya seperti. Jadi tidak mencar-mencar seperti itu. Jadi khawatirnya nanti kan sudah masuk di Instagram, masuk di Facebook, masuk di Twitter, masuk di mana lagi, padahal satu orang yang sama. Jadi baiknya nanti ketika kita mempublikasi sekaligus kita menginformasikan mana kanal pengaduannya. Kalau bagusnya lagi sudah berisi eh, formulir pengaduan. Jadinya yang masuk formulir pengaduan ini tadi itu secara elektronik itu memudahkan si admin dalam tadi mengelola pengaduannya untuk menindaklanjuti pengaduan tersebut. Nah, ketika kita sudah memiliki website tadi, sudah ada eh, kanal pengaduannya, akan lebih baik memang kalau sudah terintegrasi dengan SP4N ya, sehingga memudahkan admin dalam menindaklanjuti pengaduan yang masuk seperti itu. Nah, Bapak Ibu, media sosial ini kita gunakan sebagai sarana pengaduan tadi, bisa Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, bahkan sebagai macam lainnya. WhatsApp juga bisa juga dijadikan sebagai media sosial ya untuk penyampaian pengaduan. Namun memang memiliki keterbatasan Bapak Ibu, karena memang di sini kita harus memiliki admin ini eh, komunikasi yang baik kepada si pelapor gitu ya, tadi untuk meminta kelengkapan terkait dengan pengaduannya. Jadi ketika memang tadi ada pengaduan yang masuk nih melalui Facebook, Twitter atau Instagram atau media sosial lainnya, admin ini harapannya ini aja menyampaikan informasi mana yang harus dituju. Jadi sampaikan saja misalnya pengaduan, terima kasih pengaduan saudara sudah diterima, sampaikan lewat link berikut. Jadi ketika menekan link tersebut bisa langsung masuk ke dalam form pengaduan. Jadi si pengadu bisa langsung mengisi nama, identitas, kronologis, kemudian harapannya seperti apa. Itu sudah jadi bisa terdata dengan baik. Jadi dalam media sosial itu langsung kita sampaikan arahnya, kita sampaikan kemana harus mengadu seperti itu ya. Jadi tidak terjadi tanya jawab di situ. Khawatirnya memang ketika apa yang disampaikan nanti kan malah menimbulkan suatu salah persepsi. Jadi ketika memang menyampaikan pengaduan yang memang tidak langsung harus dijawab, kita bisa langsung sampaikan bahwa baik pengaduan sudah diterima. Itulah respon awal terlebih dahulu. Untuk selanjutnya dapat mengisi link berikut ini. Jadi ketika mengklik langsung masuk ke dalam form pengaduan digital tadi untuk mengisi data tersebut. Ketika memang apakah laporan itu ingin dirahasiakan atau tidak, itu juga di kolom formulir tersebut sudah ada yang memang harus diisi oleh si pelapor. Jadi untuk itu untuk memudahkan admin dalam merespon pengaduan yang masuk di kanal-kanal media sosial. Nah, Bapak Ibu, tentunya dalam petugas pengolah pengaduan ini memang membutuhkan eh, kompetensi dalam rangka pengelolaan pengaduan untuk apa namanya nih
admin ya, admin pengelola pengaduan, kami yakin pastinya Bapak Ibu sekalian sudah mendapatkan eh, BIMTEK gitu ya dari Kominfo, baik itu bagaimana etika bermedia sosial untuk instansi maupun di BIMTEK bagaimana untuk menindaklanjuti pengaduan yang masuk. Nah, jadi dalam hal ini harapannya ketika sudah dilakukan rangkaian BIMTEK ini dapat apa pengelola pengaduan ini dapat berjalan seperti Bapak Ibu. Dari mulai penerimaannya, menindaklanjuti hingga melakukan uh, pendataan mana laporan yang masuk, mana yang sudah selesai, mana yang masih dalam proses seperti itu untuk memudahkan kita dalam mengevaluasi layanan yang kita selenggarakan. Nah, Bapak Ibu, sebagaimana amanah Undang-Undang 25, kemudian Perpres 76 tentang pengelolaan pengaduan pelayanan publik, Permenpan RB 24 tahun 2014, kemudian Permenpan RB nomor 3 tahun 2015. Nah, apa sih kewajiban pengelola pengaduan ini? Nah, jadi penyelenggara ini wajib menunjuk gitu ya pengelolanya. Kemudian disusun mekanisme prosedur, menyelesaikan pengaduan, menyalurkan pengaduan yang bukan kewenangan, catat dan membuat laporan berkala dan memantau evaluasi. Jadi harapannya kami yakin Bapak Ibu sekalian pasti sudah memiliki SK pengelola pengaduan, baik dari penanggung jawab sampai dengan admin pengaduan. Seperti itu. Jadi admin pengaduan ini minimal ada 2 orang dan di dalam SK tersebut harus berbunyi apa tugas dan kewenangannya. Jadi mengetahui apa saja nih tugasnya dan kewenangannya sampai di mana. Seperti itu. Untuk admin, tadi itu mungkin merekap pengaduan yang masuk, kemudian menyalurkan kepada bidang-bidang terkait seperti itu. Itu juga mungkin admin di sini tugas tadi apa? Sebelum menyalurkan admin tugas tadi apa? Mungkin ketika memang datanya belum lengkap, meminta kelengkapan datanya dulu. Ketika sudah lengkap, baru nanti akan disalurkan kepada bidang-bidang lainnya. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Di sini juga penting ketika tadi bagaimana informasi tata cara pengaduan, kemudian terdapat form pengaduan, kotak pengaduan atau media pengaduan lainnya. Jadi formulir pengaduan ini penting Bapak Ibu disediakan lebih memudahkan lagi tadi dalam bentuk digital ya Bapak Ibu sehingga ketika sudah mengisi bisa langsung uh, kita nih bisa menindaklanjuti ketika memang pengaduan tersebut oh tadi tuh ternyata ada pengaduan yang sama orang yang sama jadi kita bisa apa namanya merekap pengaduan dengan mudah seperti itu dan dengan ini merupakan alur pengaduan yang singkat Bapak Ibu nanti bisa disesuaikan sesuai dengan kondisi instansi Bapak Ibu sekalian jadi ke pengadu yang masuk kemudian menyampaikan pengaduan terima oleh petugas ini tadi oleh adminnya Bapak Ibu ya baik itu admin di media sosial atau admin yang ada di yang datang langsung di kantor gitu ya Bapak Ibu ketika memang pengaduan langsung masuk di kantor Bapak Ibu sekalian. Kita bisa menyampaikan langsung tanggapan ketika memang apa namanya menyampaikan tadi melalui media sosial kita bisa merespon langsung terima kasih pengaduan telah diterima dan akan diproses ketika memang itu membutuhkan suatu rangkaian prosesnya kemudian bisa bisa kita langsung apa tanggapi ketika tadi misalnya layanan jam 8 tapi sampai jam 9 belum ada layanan mungkin pada saat itu misalnya hari Senin atau ada kegiatan apa yang memang tidak bisa ditunda pagi itu, jadi tetap kita informasikan bahwa pada hari ini, hari Senin biasa ada apel sehingga pelayanan baru mulai jam 9. So, pada hari lain yang memang ternyata pada saat itu tidak ada jam layanannya, jadi kita bisa memberikan konfirmasi sekaligus ucapan terima kasih sebagai tadi ya, untuk evaluasi pelayanan ke depannya. Jadi dengan kita merespon itu apa namanya masyarakat pemberi masukan sangat merasa apa namanya eh, merasa telah direspon gitu ya jadi merasa puas bahwa oh masukan kami telah ditanggapi seperti itu nanti petugas bidang pengaduan ini menyampaikan kepada timnya seperti itu kemudian diproses apakah itu merupakan kewenangan sehingga ditindaklanjuti atau bukan kewenangan itu diinformasikan kepada pelapor seperti itu alur singkatnya Bapak Ibu.
Baik, Bapak Ibu, kami cukupkan untuk materi pagi hari ini. Dan selanjutnya kami serahkan kepada Mbak Mawar. Oke, Ibu Kun, terima kasih atas pemaparan materi yang disampaikan. Buat saya pribadi banyak banget nih Bu ilmu baru yang ternyata ada ini juga ya ternyata khususnya di BPS tuh ternyata nggak ya ngumpulin data, publikasi data selesai enggak gitu ya. Ternyata eh, peran media sosial sendiri gitu ya. Selain untuk individu juga di instansi pemerintah tuh sekarang penting banget gitu ya. Bu. Karena tadi pengguna media sosial udah ratusan juta, tapi itu termasuk yang akun ganda ya Bu ya. Banyak yang fake account juga gitu. Tapi untuk BPS sendiri bukan selama ini peran media sosial juga sangat penting gitu dalam penyebarluasan data, kemudian penyebarluasan kayak oh ya ini lagi ada kegiatan apa gitu. Jadi untuk mendukung responden juga sangat baik. Jadi ternyata nggak cuma Tugu Muda ya Bu yang lampu merahnya di mana-mana gitu. Ternyata media sosial apalagi instansi pemerintah tuh juga banyak banget tadi rambu-rambunya ya. Semuanya ada UU-nya gitu ya yang mungkin selama ini masih belum diketahui hayalak gitu. Apalagi untuk pengelola medsos instansi pemerintah gitu ya. Jadi wajah instansi pemerintah itu tergantung citranya tergantung jempol adminnya ya. Jadi harus hati-hati banget nih adminnya gitu ya. Adminnya harus melek media sosial gitu ya, karena media sosial kan ternyata nggak cuman Instagram, nggak cuman YouTube aja gitu ya, tapi hayalak itu juga tadi malah YouTube ya Bu ya yang paling banyak diakses ya. Oke. Jadi ini saya tadi sempat lihat daftar para peserta yang ternyata dari berbagai kalangan, nggak cuma dari BPS Kota Semarang maupun BPS di kabupaten kota di Jawa Tengah. Banyak juga yang dari luar Jawa nih Bu. Tadi ada dari Bangka Belitung gitu saya sempat lihat. Mungkin ada yang udah nggak sabar mengajukan pertanyaan dan menggali ilmu lebih dalam ya. Kita langsung lanjut aja ke acara sesi tanya jawab. Pergi ke Bandung naik kereta Parahyangan, makan pop mie sambil menikmati pemandangan. Waktu untuk bertanya saya persilahkan kepada para peserta webinar yang ganteng dan cantik sekalian. Oke, kita batasi 3 penanya dulu mungkin deh nanti untuk dijawab oleh Ibu Pun. Oke, yang pertama nih udah resen Pak Jimmy Maratis dari BPS mana nih Pak? Halo, Pak Jimmy Maratis. Halo. Masih belum ada suaranya, Pak Jimmy Maratis. Atau mungkin ada penanya yang lain dulu, dipersilahkan. Oke, Pak Jimmy Maratis. Iya, Ya, siap. sudah masuk, Pak. Sudah Oke, terdengar. monggo. Sudah. Ya, Ya. sudah. Monggo, Pak, pertanyaannya. Terima kasih Mbak Ya. Mawar atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya dari BPS mau menanyakan ini tentang ombudsman ya, bukan uh, etika dalam pelaksanaan pengaduan ini. Nah, di dalam pengaduan ini kan terkadang ada sesuatu yang uh, kurang baik dan ini bisa mempengaruhi kepada yang mengadu. Maka dari itu pertanyaan saya, misalnya ini kita ada pengaduan tentang apa istilahnya maladministrasi yang disebutkan tadi di dalam suatu instansi.
Tapi maksudnya jangan sampai kita nanti malah apa diteror apa-apa gitu karena itu demi kebaikan khalayak umum gitu loh. Nah, maka dari itu bagaimana cara ombudsman menyikapi mengelola pengaduan masyarakat untuk kebaikan publik ke depannya. Itu yang kedua, bagaimana caranya kita supaya dalam pengaduan itu tidak melanggar undang-undang ITE. Karena kan kita tahu sendiri undang-undang ITE ini dalam proses perevisian. Jadi jangan sampai niatnya baik tapi malah tidak baik untuk yang lain gitu. Demikian mungkin yang dua pertanyaan yang saya sampaikan kepada Bu Bun, saya akhiri dengan pantun, makan durian jangan lupa dibelah. Dibelahnya menggunakan belati. Cukup Cakep. sekian, bila ada salah, tolong jangan dimasukkan hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Ya, ini salah satu ciri khasnya di BPS nih, Bu. Kita kalau ada acara selalu hujan pantun, balas-balasan pantun gitu ya. Iya, Oke, ada lagi mungkin penanya yang lain? ini menunggu penanya atau langsung direspon gitu, Oh, Muhammad? mau direspon langsung, monggo Ibu. Silakan. Baik, Bapak Jimmy. Baik, tadi yang ada dua pertanyaannya. Yang pertama yang tadi, apabila laporan itu khawatir terhadap identitas si pengadu, tadi sebagaimana amanah Perpres 76 2013 ya Bapak di pasal 13 dan 15, itu kita bisa menjaga kerahasiaan pelapor. Jadi kita ketika memang tadi pengaduan berkenaan dengan misalnya apa ini BPS sedang merekrut surveyor gitu ya. Nah, khawatir nih ketika penyampaian pengaduan nantinya besoknya ketika kita mau menyampaikan aplikasi tidak lulus atau seperti apa misalnya gitu. Jadi pengaduan itu sebenarnya baik Bapak Ibu untuk tadi dalam rangka untuk perbaikan layanan di instansi Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika memang ada hal-hal pengaduan yang khawatir nanti akan mengancam kepada si pelapor gitu ya, terhadap keamanan si pelapor atau ke depannya nanti terhadap karirnya si pelapor itu bisa dirahasiakan. Laporan identitasnya dirahasiakan. Jadi memang ketika menyampaikan pengaduan, dalam formulir pengaduan itu lengkap berisi nama, identitas dan lain-lain. Namun ketika kita melakukan klarifikasi nanti ke depannya kepada pihak-pihak, itu identitas si pelapor tetap dirahasiakan sampai laporan itu selesai dan mendapatkan tadi tindak lanjut. Seperti itu. Kemudian yang kedua, khawatir laporan itu nanti akan bertentangan dengan malah akan dibalikan melanggar undang-undang ITE. Itu dia. Jadi ketika kita menyampaikan pengaduan, pastinya pengaduan yang berkaitan dengan apa? Dengan layanan kan, layanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara layanan. Ketika memang kita mendapatkan pelayanan yang tidak semestinya, seharusnya kita kan bisa menyampaikan. Itu tiga. Ketika kita menyampaikan pengaduan tadi melalui media sosial, tentunya ada etika-etika bermedia sosial. Jadi tidak hanya si penyelenggaranya aja nih yang melakukan etika ketika menyampaikan publikasi ataupun merespon, tapi si masyarakat menyampaikan pengaduan juga harus memenuhi kaidah-kaidah penyampaian pengaduan yang baik. Jadi ketika tadi ada keluhan dari masyarakat terhadap layanan apa, nah ada baiknya direspon oleh si admin ini tadi dengan respon yang baik. Baik, pengaduan Bapak sudah kami terima. Untuk lebih lengkapnya mengisi pada link berikut. Jadi kita arahkan. Jadi kita tidak bertanya jawab gitu ya, tidak question and answer di apa namanya di media sosial tersebut karena khawatir nanti akan menimbulkan kesalahan persepsi sangka kita sudah menjawab gitu. Padahal kan ada beberapa memang pengaduan yang memang membutuhkan penyelesaian. Jadi ada baiknya ketika menyampaikan pengaduan yang memang tadi perlu adanya pemeriksaan, kita sampaikan saja. Berikut link untuk tadi sampaikan pengaduan ada pada link berikut. Jadi di media sosial itu kita mengarahkan supaya pengadu ini masyarakat mengisi formulir pengaduan yang telah memang kita sediakan Bapak Ibu. Itu pun memudahkan si admin seperti itu. Begitu Bapak Jimmy, apakah bisa di
pahami? Ya, alhamdulillah. Terima kasih Bu Kun, bisa dipahami. Ini terima kasih udah dijawab semua dua-duanya pertanyaan dari saya. Yang ke panitia, Bu Mawar tanya, ini yang diisi untuk daftar hadirnya itu kode apa ya Bu ya? Oh ya, ini baru mau saya sebutkan, Pak. Tadi sengaja untuk kode daftar hadirnya memang kita simpan sampai akhir paparan materi gitu ya, biar disimak sampai selesai. Untuk kode daftar hadirnya ada 4 digit, 4733. Ya, Saya terima tulis kasih juga Mbak di Mawar. chat, sami-sami. Jadi ternyata untuk pengaduan ini ibaratnya pisaunya berlaku dua arah gitu pun ya. Jadi dari pihak pengadu maupun dari pihak yang diadukan itu tetap ada SOP-nya gitu ya. Jadi yang mengadu juga etikanya juga harus dijaga gitu ya. Yang diadukan juga karena membawa nama instansi gitu ya. Jadi juga nggak boleh sembarang melakukan tindak lanjut gitu ya. Harus sesuai dengan kesepakatan di instansi tersebut. Oke, mungkin ada lagi penanya berikutnya. Karena untuk pengelolaan medsos ini jujur ilmu baru nih Bu, khususnya di BPS gitu ya. Karena kami biasanya udah turun lapangan, cari data, mengolah data, nanti publikasi gitu ya. Untuk media sosial sebatas untuk eh, mempublikasikan data atau pengumuman rekrutmen gitu. Untuk etika, untuk aturan yang berlaku dalam media sosial sendiri nih ternyata memang nggak bisa main-main gitu ya di era digital gitu karena termasuk juga dalam reformasi birokrasi tadi yang disebutkan oleh Pak Jokowi. Nah, biasanya kan kalau di lapangan ini misalnya Iya, ya ada heeh, ada keluhan masyarakat, misalnya petugas iya, petugas BPS nih tiba-tiba datang langsung masuk tanpa apa namanya tanpa kulonwon misalnya gitu, heeh, atau iya. ada yang kurang sopan atau seperti apa. Nah, itu kan Mm-mm, bisa menjadi keluhan masyarakat yang akan disampaikan. Pasti mereka akan membuka nih, langsung buka medsosnya BPS apa sih, langsung tadi mm-mm, saya datangnya jam sekian, ini seperti ini. Atau tadi misalnya ini di luar ini ya, misalnya ada ya, permintaan sejumlah uang atau seperti apa gitu kan, atau mengkonfirmasi nih misalnya petugas BPS tidak menggunakan identitas, apakah benar ini mm, petugas BPS yang resmi misalnya, seperti jadi ketika memang hal-hal yang bisa direspon dengan cepat, oh misalnya bisa langsung direspon, misalnya oh Bapak Ibu petugas BPS yang resmi biasanya menggunakan misalnya seragam identitas resmi warna apa misalnya seperti itu ya, atau menggunakan identitas seperti ini, itu kan bisa langsung disampaikan, bisa langsung direspon. Tapi ketika mm, memang pengaduan misalnya tadi ada petugas BPS yang misal tadi eh, yang berperilaku tidak sesuai, misalnya tadi ya ada yang entah itu eh, bernada tinggi atau ada permintaan sejumlah uang, itu kan perlu dilakukan pemeriksaan. Nah, jadi bisa diarahkan untuk mengisi formulir pengaduan, misalnya lewat pengaduannya tadi masuk ke medsos, isi Bapak Ibu yang lengkap. Kalau tadi memang nggak mengingat namanya ketika memang petugas tersebut menggunakan ID card ya, sehingga bisa untuk lakukan perbaikan nanti kan akan dilakukan pemeriksaan oleh internal kan, apakah memang benar seperti itu, ketika memang benar kan dilakukan perbaikan ke depannya. Jadi ke depannya untuk bertindak sesuai dengan SOP yang ada ketika melakukan survei ke masyarakat. Seperti itu sih memang harapannya tadi ketika pengaduan yang masuk kita bisa langsung merespon apa yang bisa direspon. Ketika memang itu perlu pemeriksaan, kita bisa arahkan pengaduan itu mengisi formulir yang tersedia, sehingga itu bisa memudahkan kepada Bapak Ibu admin ya dalam meneruskan pengaduannya. Seperti itu. oke, jadi nggak main-main ya Bu. Mungkin nanti ke depannya bisa jadi ada jabatan khusus untuk pengelola medsos gitu ya Bu. Karena memang nggak bisa jadi sampingan nih kayaknya gitu kalau untuk fokus ada tim pengaduan ada apa menerima keluhan saran segala macam dari masyarakat gitu ya udah nggak bisa dijadikan sampingan lagi nih medsosnya gitu ya siapa tahu nanti ada fungsional ahli pengelola media sosial gitu ya. Nah, itu dia. Tadi kalau humas Oke. biasanya ada kan, humas Mm-mm. untuk
Untuk media sosial kan sudah ada. Mm-mm. Nah, kalau tadi Tim untuk humasnya. humas sudah ada, berarti kan tim humas ini itu pastinya sudah dilakukan serangkaian BIMTEK ya, BIMTEK berkenaan dengan etika dalam bersosial media, baik apa itu hal-hal yang perlu dipublikasi di website maupun di media sosial yang miliknya instansi tersebut. Nah, dalam hal ini juga perlu adanya tadi itu adanya SK petugas pengaduan yang nanti tugasnya ketika memang ada pengaduan yang masuk nanti humas itu hanya menyampaikan informasi yang sifatnya umum. Ketika memang bisa dijawab kayak tadi, apa petugas BPS itu seperti apa seharusnya misalnya menggunakan seragam apa, etikat apa itu kan bisa langsung dijawab. Ketika memang itu sifatnya pengaduan, jadi bisa ditangkap oh ini pengaduan bisa langsung diarahkan ke link pengaduan. Jadi admin admin ini bisa dengan mudah apa namanya tadi mengelola pengaduan yang masuk seperti itu. Jadi harapannya memang tidak bertanya jawab berkenaan dengan permasalahan yang disampaikan di media sosial. Tadi itu supaya tidak tadi menimbulkan citra-citra yang buruk pada instansi pemerintah gitu kan ya. Karena kan media sosial itu untuk menampilkan kegiatan eh, instansi suatu pemerintahan yang pastinya untuk menampilkan citra baik pemerintah kepada masyarakat. Kalaupun nanti ada feedback masukan dari masyarakat terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh instansi tersebut itu kan menjadi masukan baik untuk perbaikan. Nah, alangkah baiknya itu ditangkap tadi dengan apa namanya respon yang baik. Nah, baik Bapak Ibu tadi seperti kami sampaikan Bapak Ibu pengaduan Bapak Ibu atau eh, masukan Bapak Ibu telah kami terima silakan sampaikan kepada link berikut ini nanti kan bisa tersalurkan dengan baik seperti itu. Kalaupun kita ada kesalahan misalnya eh, ketika mengupload gitu ya ada kesalahan nih harapannya memang tidak ada jadi humas ketika menyampaikan mempublikasi sesuatu itu kan sudah sesuatu yang benar sesuai dengan tadi apa namanya prinsip-prinsip dan juga etika dalam media sosial ketika memang tadi kita sudah mengupload ternyata ada kesalahan ternyata salah tanggal atau apa kita permohonan maaf tadi ada publikasi yang sebelumnya itu ada kesalahan redaksi tanggal atau informasi apa sehingga diganti dengan yang baru itu pun perlu diinformasikan. Khawatir nanti kan tadi ada publikasi pertama tanggal sekian sampai tanggal sekian, kok ini dirubah di tanggal sekian sampai tanggal sekian, misalnya seperti itu. Jadi diinformasikan terlebih dahulu karena sudah terlanjur terpublikasi. Karena pasti kan namanya apa namanya pengguna media sosial ini kan banyak ya. Ketika kita sudah mempublikasi sesuatu pasti sudah ada yang sudah mengcapture. Nah, ketika sudah mengcapture, nggak taunya selang berapa detik berubah. Nah, itu nanti kan ada kekhawatiran sehingga dalam hal ini kita perlu memberikan apa namanya respon gitu ya yang kepada masyarakat supaya tadi tidak terjadi kesalahan persepsi di dalam masyarakat seperti itu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ya, di Q&A. Oke. Oh, ini Bu Lin Purwati dari BPS Kabupaten Ungaran. Silakan, Bu. Baik, terima kasih Mbak Mawa. Suara saya terdengar cukup jelas. Terdengar, Bu. Iya. Ini materinya luar biasa nih, karena jarang-jarang nih kita dapat materi soal pengelolaan media sosial. Jadi kalau di BPS itu kan media sosial selain kami gunakan untuk mempublikasi apa yang kami lakukan, biasanya juga menjadi salah satu channel untuk seperti tadi disampaikan oleh Bu Pun menyampaikan berita-berita terkait rekrutmen untuk khususnya untuk surveyor, petugas pengolahan dan lain sebagainya seperti itu ya Bu ya. Eh, Ya, biasanya ini sih saya cuma ingin bertanya aja. Dari Ombudsman sendiri, kami itu kan kalau di BPS itu kan sudah punya eh, semacam SOP ya untuk rekrutmen. Kapan kita merilis beritanya, berapa banyak yang harus direkrut, terus spesifikasi petugas yang harus kami rekrut itu seperti apa kayak gitu. Cuma kan kemarin sempat diskusi nih sama teman-teman bagaimanapun juga BPS harusnya memberikan kesempatan yang sama seluas-luasnya kepada seluruh orang. Tapi kan untuk memenuhi apa yang kami butuhkan kami nggak bisa dong. Misalnya kami butuh petugas pengolahan atau kami butuh surveyor karena bertugasnya bakal
Misalnya di kabupaten saya nih, di Kabupaten Semarang, akan kami tugaskan di Kabupaten Semarang. Apa iya kami memberikan kesempatan kepada mereka-mereka yang domisilinya katakanlah misalnya di provinsi lain gitu. Kalau mendaftar sih boleh-boleh aja ya, tapi ketika kami melakukan seleksi, tentunya kami akan memprioritaskan mereka-mereka yang tinggal sedekat-dekatnya dengan lokasi penugasan, kan seperti itu. Kalau dari sisi sudut pandang ombudsman, apakah yang kami ini kan untuk dari internal BPS itu kan cara kami untuk memenuhi kebutuhan kami ya terkait petugas ya. Kalau dari sudut pandang ombudsman, apakah yang seperti itu melanggar aturan atau tidak? Apakah akan dianggap tidak memberi kesempatan yang sama kepada semua orang atau bagaimana? Karena nanti ini linknya kan menjadi ke arah pengaduan. Jangan nanti BPS nih diadukan nih karena tidak memberikan kesempatan yang sama untuk semua orang terlibat dalam kegiatan-kegiatan BPS. Tapi kan di mekanisme seleksinya itu tentunya kami punya prioritas ya. Ini itu, Bu. Terima kasih. Baik, Ibu Ulin dari BPS Kabupaten Semarang, Ibu ya. Nah, baik, tadi Ibu sampaikan sudah memiliki SOP itu berarti sudah bagus, Bu. Ketika Ibu sudah memiliki SOP dalam rangka untuk tadi pemenuhan surveyor atau petugas pengelolaan, tentunya ketika kita melakukan rekrutmen, persyaratan sesuai dengan persyaratan yang ada di standar pelayanan tersebut, di SOP tersebut. Misalnya, tadi kalau kita punya website media sosial, kita hanya mempublikasi. Misalnya ada flyer untuk apa namanya dibutuhkan surveyor atau pengelola data, misalnya seperti itu Ibu, yaitu adalah flyer untuk rekrutmen. Untuk lengkapnya itu di link hanya di website Bu, website resmi yang dimiliki oleh DPS Kabupaten Semarang. Jadi ketika mengklik nanti langsung masuk ke website yang ada di Kabupaten Semarang, nanti akan terinformasi gitu kan. Pasti ada ibaratnya SK pengumuman untuk tadi perekrutan surveyor atau petugas pengelolaan. Pasti ada persyaratannya. Misalnya pertama domisili Kabupaten Semarang. Ketika memang itu sudah dia tulis persyaratannya, pasti yang akan mendaftar itu sesuai dengan persyaratan yang tersampaikan dalam apa informasi perekrutan seperti itu. Jadi pertama domisili Kabupaten Semarang, atau ada juga perekrutan misal usia atau ada kemampuan apa, memiliki apa itu pasti Ibu sudah ada ya. Ketika memang itu sudah menjadi persyaratan, mau nggak mau yang akan mendaftar harus sesuai dengan persyaratan. Nah di situ sih Bapak Ibu. Jadi ketika pun nanti ada pengaduan misalnya pengaduan sesuatu yang tadi tidak sesuai dengan publikasi yang sudah disampaikan, misal seperti itu ya. Kalau tadi tidak tertulis, misalnya tertulis domisili Kabupaten Semarang, berarti kan di domisili di mana saja bisa mendaftar, kan seperti itu. Nah, ketika domisili mana saja bisa mendaftar, kemudian nanti dalam apa namanya melakukan verifikasi dicoret, kan itu bisa juga menjadi pengaduan, misal seperti itu ya. Tapi ketika sudah diinformasikan domisilinya di mana, mau nggak mau yang akan mendaftar adalah yang berdomisili di kabupaten kota tersebut, seperti itu sih Ibu. Jadi memang harapan tadi ketika kita memang rekrutmen itu bagian dari kegiatan yang memang rutin kita lakukan, itu disusun SOP-nya Bapak Ibu, karena SOP tersebut, standar SOP maupun SP itu adalah sebagai pegangan kita penyelenggara dalam melakukan penyelenggaraan publik. Jadi ketika ada pengaduan, oh ini sudah sesuai dengan SOP-nya, ini loh standar pelayanannya, ada dasar hukum dan lain-lain, ya kan Bapak Ibu, persyaratan dan lain-lain. Jadi yang kita lakukan itu sudah ada dasar hukumnya. Jadi ketika ada pengaduan, ketika itu memang sudah sesuai, kan itu menjadi bagian dari penyelenggara dalam payung hukum melakukan penyelenggaraan. Seperti itu Ibu. Berarti intinya selama kita bisa menjelaskan sejelas-jelasnya detailnya SOP-nya seperti apa dan menyiapkan link pengaduannya tentunya dengan tim-tim yang bisa menangani pengaduan tersebut, itu nggak masalah ya. Tidak akan dianggap melanggar peraturan bahwa kami tidak memberikan kesempatan yang sama untuk semua orang. Nah kan kami juga tentunya nggak bisa sembarangan ya milih orang gitu ya. Misalnya mereka-mereka yang berpengalaman, artinya sudah pernah bekerja sebelumnya misalnya sebagai mitra kami, tentunya akan mendapatkan nilai tambah dibanding mereka-mereka yang bisa jadi sama sekali belum pernah gitu. Tapi bukan berarti kami menutup pintu gitu untuk mereka yang tidak punya pengalaman bekerja dengan BPS, kan seperti itu. Misalnya kami tuliskan spesifikasi bahwa mereka yang berpengalaman sebagai mitra BPS akan diprioritaskan, boleh seperti itu?
atau Nah, bagaimana? baik Ibu, ada baiknya ketika kita melakukan perekrutan itu ada dua sisi Ibu. Jadi ada untuk yang memang kategori umum atau fresh graduate misalnya Ibu ya, ada yang memang sudah berpengalaman. Jadi kita tidak menutup kemungkinan ketika yang sudah berpengalaman ini nantinya misalnya semakin usia atau entah sakit atau seperti apa. Jadi akan ada pembaharu-pembaharu Ibu. Akan ada nanti yang akan meneruskan jejak-jejak gitu kan. Jadi kemampuan ini akan terus bisa terisi. Seperti jadi langkah baiknya memang diisi sesuai dengan proporsionalnya. Misalnya kita merekrut untuk yang sudah berpengalaman dan juga yang terbuka untuk umum yang memang belum berpengalaman. Nanti kita akan latih gitu. Jadi ini memang membuka peluang pada masyarakat, tidak hanya menutup kepada mereka atau mitra-mitra yang sudah berpengalaman. Jadi di sini kita juga mengedukasi kepada masyarakat yang memang belum mempunyai pengalaman. Jadi nanti dia uh, memiliki kemampuan gitu ya Bapak Ibu, yang kemampuan yang akan terus terasah yang nantinya bisa menjadi ke depannya menjadi mitra BPS. Jadi langkah baiknya seperti itu Ibu ke depan. Baik, Bu Kun, terima kasih banyak. Oke, ini ada di Q&A ada pertanyaan nih Bu Kun. Mohon masukannya ketika instansi mengalami pemberitaan yang cukup viral di berbagai media sosial dengan komen-komen yang menyudutkan terkait suatu kasus pegawai yang sebenarnya sedang diproses. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh instansi tersebut? Apakah ini termasuk pengaduan? Dari anonimus nih, nggak disebutkan dari mana nih. Monggo Ibu Kun. Baik, Bapak Ibu, misalnya ini adalah tadi sampaikan yang menyudutkan terkait suatu kasus pegawai yang sebenarnya sedang diproses. Nah, ini pegawai seperti apa gitu ya? Misalnya eh, itu dia pertama, harapannya tadi ketika kita humas gitu ya, ketika humas menyampaikan suatu pemberitaan di media sosial tadi kita berpegangan pada visi misi institusi kelembagaan seperti itu. Jadi apa yang kita sampaikan adalah citra institusi, bukan citra perorangan. Nah, kemudian ketika tadi ada suatu pengaduan, mungkin ini awalnya pengaduan di belakang ya berkenaan dengan uh, uh, tindakan suatu pegawai yang tidak sesuai seperti itu. Kemudian ini tuh dia resah kok si pegawai ini tidak ada tindak lanjut ya gitu. Kelihatannya kok masih pulang pergi kerja seperti biasanya. Padahal dalam hal ini instansi sedang melakukan proses yang memang prosesnya panjang seperti itu ya. Ini sebenarnya bisa disampaikan Bapak Ibu bisa disampaikan berkenaan dengan ini ke tadi arahkan ke link pengaduan Bapak Ibu supaya nanti kita bisa mengetahui apa sebenarnya kasus pegawai yang mana seperti itu ya supaya tadi tidak salah persepsi ketika kita nanti humas atau admin menyampaikan respon di komentar malah nggak taunya kan salah sasaran atau salah orang. Jadi tadi itu untuk menjaga baik itu citra lembaga maupun uh, pribadi baik itu ASN maupun kepada si masyarakat ini ya pada si pelaku itu sama-sama menjaga citra masing-masing kita memberikan respon yang baik seperti itu. Jadi ketika kita mengarahkan untuk mengisi link pengaduan kan kita bisa mengetahui sebenarnya yang dimaksud itu pegawai yang mana gitu kan. Oh nyata pegawai paslah dia mengisi link tadi pengaduan nyata memang pegawai yang sedang kita proses nih atau nyata yang disampaikan itu pegawai lain. Nah kan bisa jadi jadinya harapannya seperti itu Bapak Ibu tidak merespon sesuatu hal ya yang memang sedang viral atau dimasukkan ke dalam ketika kita misalnya mengupload publikasi rekrutmen misalnya nggak taunya kok tiba-tiba ada yang komentar mengenai tadi ini mengenai kasus pegawai yang melakukan tindakan A misalnya gitu ya kan itu kan hal yang berbeda dengan apa yang sedang kita publikasi kita langsung sampaikan saja Bapak Ibu silakan pengaduan disampaikan pada link berikut langsung sampaikan seperti itu karena kan kita tidak mengetahui siapa yang dimaksud pegawai tersebut kalau memang dia bahkan menyebutkan nama di situ jadi si admin kan mengcross check dulu nih sebelum merespon. Ada tidak sih pengaduan berkenaan dengan oknum pegawai A? Oh ternyata ada sedang diproses. Sampaikan Bapak Ibu terhadap apa yang Bapak Ibu sampaikan itu masih dalam proses di internal instansi. Itu Bapak Ibu ya. Khawatirnya apa yang disampaikan itu kan
mereka yang menyampaikan di dalam medsos bukan orang yang berkepentingan khawatirnya. Misalnya yang berkepentingan adalah antara si A dengan si B gitu ya. Ini si C dan si D ini atau si Z itu hanya mendengar saja, dia ikut nimbrung pengen tahu gimana sih kelanjutannya. Nah, jadi kan sebenarnya dia tidak berkompeten untuk menerima menerima tindak lanjut dari kita. Informasi tindak lanjut adalah orang yang berkepentingan terhadap si pelapor yang sebenarnya. Jadi supaya kita tidak salah sasaran menyampaikan informasi seperti itu. Arahkan saja ke dalam link pengaduan supaya tadi itu bisa dapat ditindaklanjuti sesuai dengan alur pengaduan yang sudah ada ya. Gitu sih Bapak Ibu. Oke, masih ada lagi yang ingin bertanya? Ya, Mbak Jadi, Fer, ya, tanya di BPS Kabupaten Magelang, Mbak. oke, monggo Mbak Verlia. Ya, Oke, silakan Mbak. ya untuk yang slide langkah pelaksanaan media sosial, Bu, yang poin 4 sampai poin 7 itu memantau percakapan, menjawab komentar, masukan atau pertanyaan khalayak, menganalisis dan menyaringkan seluruh masukan khalayak gitu kan. Kemudian kalau memang komentarnya itu banyak banget kan tidak memungkinkan untuk mungkin membalas satu persatu komentar gitu ya Bu ya. Kalau misalkan menggunakan apa namanya kayak data science gitu untuk menyaringkan masukan atau menganalisisnya itu sesuai nggak gitu? Kalau maksudnya seperti itu baik apa enggak gitu Bu pertanyaannya. Kan ada sekarang itu menggunakan metode seperti data science gitu. Jadi menyaringkan seluruh komentar gitu kan di media-media sosial gitu. Apakah yang komentar-komentar itu termasuk yang pertama, apakah komentar-komentar seperti itu yang hanya di komen-komentar itu termasuk pengaduan gitu Bu? Atau bisa yang dinamakan pengaduan itu yang resmi melalui kayak yang tadi disebutkan yang lingkaran tadi, yang slide berapa ini, slide sebelumnya itu kan. Nah, seperti itu. Apakah boleh seperti itu Bu? Menggunakan data science, kemudian menyaringkan intinya apa, kemudian di feedbacknya itu untuk satu post aja gitu atau untuk seluruhnya gitu. Jadi nggak komentar satu persatu dibalas, komentar satu persatu dibalas kayak gitu. Gimana menurut Ibu? Terima kasih Bu. Baik Mbak Verlia dari Kabupaten Magelang ya Mbak. Iya, Iya. Baik, tadi itu berkenaan dengan merespon atau menjawab iya, komentar yang masuk melalui media sosial. Ini kan biasanya melakukan respon itu kan bagian humas ya Mbak ya. Ibu iya, Celia ya, bagian humas. Nah, di situ kan ada memang yang bisa direspon langsung, ada yang memang kita hanya memantau saja. Maksudnya itu adalah percakapan antara eh, netizen misalnya gitu ya. Jadi kita hanya memantau. Ketika memang itu sudah em, menyangkut citra lembaga instansi kita yang kira-kira memang kok ini sudah hal yang menyangkut dengan citra lembaga gitu ya. Bapak Ibu ada keluhan yang ingin disampaikan ketika memang ada silakan isi link berikut ini. Jadi langsung kita arahkan gitu loh. Jadi supaya tidak tidak terus memanas ke bawah nanti kan kalau kita nggak respon dia akan terus nanti nih ditambah dengan netizen lain yang akan memanas-manasi berkelanjutan. Jadi ketika kita mantau ada sesuatu hal komentar yang sudah tadi agak agak menyinggung gitu loh citra lembaga kita langsung sampaikan Bapak Ibu keluhan Bapak Ibu bisa disampaikan ke link berikut ini gitu kan untuk bisa ditindaklanjuti. Jadi nanti di situ akan kita saring nih oleh si admin apakah ini pengaduan atau jenisnya pengaduan ditindaklanjuti atau bukan yang menjadi kewenangan kita untuk kita tindak lanjuti. Nanti kan akan disaring seperti itu. Jadi harapannya tadi ketika ada komen netizen yang kiranya gitu ya sudah keluar dari topik yang sedang kita bahas atau sedang kita publikasi tadi langsung tersalurkan. Jadi tidak tergiring oleh netizen lain yang mungkin nanti akan menambah memanas-manasi gitu ya. Jadi dengan direspon seperti itu dia kan pasti langsung
ngeklik nih, langsung ngisi, ya kan? Identitasnya, permasalahannya, harapannya seperti apa. Nanti kan langsung masuk ke admin. Oh, seperti ini. Oh, ini adalah pengaduan berkenaan dengan apa nih? Dengan masalah kode etik pegawai BPS kah? Atau berkaitan dengan layanan dari BPS kah? Nah, kan nanti kan akan disaring oleh admin seperti itu. Oh. Mm-mm, seperti itu. Ada Berarti berarti memang apa namanya alurnya untuk pengaduan ini memang ada resmi ya Bu, secara resmi ya. Maksudnya iya. by Mm-mm. link, by surat, by apa tadi kan itu seperti itu ya. Kalau misalkan yang di komentar-komentar itu eh intinya tidak wajib di apa namanya di replay di situ, tapi kalau yang sudah masuk dalam suatu sistem kayak link atau surat atau email gitu itu baru diproses ya Bu. Iya, jadi apa? Jadi seperti ini, media sosial itu harapannya menjadi publikasi kita dalam penyampaian arah penyampaian. Arah penyampaiannya ya Bu. Iya, jadi kita tidak merespon tindak lanjut di situ. Tidak Oh jadi iya, tanya iya. jawab ini kalau kita ditanya jawab di situ, ketika apa yang kita sampaikan nanti salah atau terkoreksi itu kan akan menjadi pembahasan ya bagi para netizen. Jadi Oh, dari situ ketika ada satu apa namanya penyampaian keluhan atau pengaduan, langsung kita sampaikan Bapak Ibu silakan mengisi link berikut ini, mm, link pengaduan. Dia pasti akan mengklik. Oh, jadi kalau menyampaikan pengaduan tuh ada kanalnya sendiri gitu loh. Nah, itu kan yang memudahkan admin untuk menindaklanjuti seperti itu. Jadi kita ingatkan kami tuh instansi punya kanal pengaduan loh. Itu bisa lewat WA Center pengaduan yang sudah memang eh, kita miliki atau telepon eh, yang khusus pengaduan atau tadi lebih memudahkan kita adalah link formulir pengaduan tadi bisa langsung diisi kan kita bisa langsung terima oleh admin sehingga kita bisa langsung mudah menangkapnya ketika memang sudah ini besoknya mereka sudah menyampaikan pengaduan loh pas kita cek kan oh itu orang yang sama dengan akun ini baik Bapak Ibu nanti akan ditindaklanjuti oleh admin kan seperti itu nanti kan admin yang akan menghubungi dia melalui nomor kontak yang sudah tertera di dalam formulir yang sudah dia isi seperti itu. oh ya baik. Mm-mm. Berarti ini dulu ya Bu, kita menjawabnya ke pengadu tersebut gitu kan di website di apa di media sosial itu silahkan maksudnya sampaikan pengaduan di link seperti ini gitu. Iya betul. Pengaduan kita Jadi jawab seperti itu dulu gitu. Kalau memang dia melakukan apa namanya melakukan pengaduan di link tersebut baru ditindaklanjuti seperti itu ya Bu. iya, kita arahkan ke memang Arahkan. sarana pengaduan yang kita miliki seperti itu. Oh ya baik. Hmm, Ya terima kasih Bu. iya, sama-sama Ibu Feli. Oke, jadi kalau bahasa anak sekarang tuh ini ya Bu, netizen yang ghosting gitu ya, yang kadang kejadian juga nih Bu di medsos BPS Kota Semarang gitu ya, komen yang lainnya kepancing kepancing pas dicek ternyata fake account gitu ya. Jadi mungkin salah satu cara untuk mengatasi hal tersebut yaitu ya kita jawab apa pengaduannya gitu. Kalau serius memberi masukan serius melakukan pengaduan, maka netizen tersebut akan mengisi link pengaduan yang kita sediakan itu tadi ya Bu. Jadi adminnya jangan baper duluan ya kalau misalnya ada rame-rame di media sosial gitu. Karena kadang tuh terutama pas rekrutmen tuh Bu, media sosial BPS tuh biasanya rame-ramenya pas rekrutmen gitu ya. Kenapa nih nggak bisa dibuka? Kenapa udah ditutup? Kenapa dan kenapa-kenapa yang lain gitu ya. Nanti sampai penerimaan kenapa yang diterima ramai banget gitu. Ternyata memang ya itu tadi nyambung juga dari pertanyaan Bulin gitu ya. Ternyata memang dari awalnya nih kita udah harus kuat dulu SOP-nya ya, payungnya, pagernya ibarat rumah tuh pagernya kita udah harus kuat dulu nih sebelum kita membuka untuk tamu yang akan datang gitu kan, biar nanti ke depannya pas ada mungkin yang kurang berkenan bagi masyarakat, oh kita bisa jelaskan loh di awal udah kita ini kok syaratnya memang khusus orang Kabupaten Semarang aja gitu. Jadi kalau yang lain nggak keterima gitu ya mungkin pas rekrutmen oh udah ada dasarnya gitu. Jadi memang mitigasi resiko itu juga
termasuk dalam media sosial juga harus dipertimbangkan dengan matang ya, nggak cuman mitigasi di lapangan gitu ya. Ternyata di media sosial juga harus dipersiapkan dengan baik. Oke, mungkin ada lagi Ya, yang betul. ingin Nah, bertanya? tadi Ya, Pak Yamani. Iya, Bu. Gimana, Bu Kun? Nah, tadi menanggapi Mbak Mar tadi benar. Jadi ketika kita mau Iya. mempublikasi sesuatu, ya kan, kita Mm-mm. jadi harus bersiap menerima tadi ada yang masukan, kritik, saran, dan kita harus juga siap merespon. Jadi kita tidak berdiam saja ketika netizen itu sedang banyak komentar di dalamnya. Jadi kita harus memberikan suatu ibaratnya kayak apa solusi gitu ya. Jadi itu dia kita sampaikan. Bapak Ibu ketika mengalami suatu apa tadi itu ada yang ingin disampaikan berkenaan dengan ini apa pengaduan atau keluhan silakan sampaikan pada link berikut seperti itu. Jadi kita harus memberikan respon ketika sudah banyak netizen yang berkomentar pada publikasi yang sudah kita eh, sampaikan di media sosial. Oke, baik. Nih ada pertanyaan lagi nih Bu dari Pak Yamani nih Bu dari BPS Kota Semarang. Silahkan Pak Yamani. Halo, halo, Silakan Bapak. halo. Iya Ya, Pak, silahkan Pak. Ada terdengar bisa ya? suaranya. Ya. Oke, terima kasih Mbak Mawar atas waktu yang diberikan kepada saya. Eh, Masalah pelayanan ya, masalah pelayanan memang kita tidak akan bisa memberikan kepuasan kepada semua orang dan pasti akan ada yang tidak puas dengan pelayanan kita. Eh, Mungkin untuk mengatasi hal itu di tadi kalau saya tangkap ya dari arahan Bu Pun, eh, di setiap instansi pemerintah itu harus menyediakan semacam link untuk pengaduan uh, terhadap pelayanan kita. Jadi ketika ada uh, apa itu yang liar di media sosial, maka jawabannya yang liar itu kita arahkan untuk memasuki ke link pengaduan kita gitu ya, kalau nggak salah, sehingga akan terarah dengan link yang kita buat. Nah, di BPS saya lihat link pengaduan itu sebenarnya sudah ada di website kita di running text itu misalnya sudah ada kalau ada laporan atau pengaduan bisa mengakses running text di website kita. Nah kemudian masalahnya netizen atau orang yang berkepentingan dengan kita itu belum belum tahu kalau ada link pengaduan di situ gitu sehingga mereka mengadukan masalah yang tidak memuaskan bagi mereka itu di luar yang resmi sehingga bisa juga mengadukan ke lembaga yang memang bertugas untuk itu misalnya semacam ombudsman gitu ya yang mereka mengadukan ke sana. Nah, ketika ada pengaduan seperti itu terhadap kami, apakah itu merupakan suatu kesalahan atau bagaimana? Sebenarnya kita itu seperti yang disebutkan oleh teman-teman itu kalau ketika mengajukan persyaratan rekrutmen misalnya itu sudah membuat SOP misalnya syarat yang diterima umur sekian sampai sekian wilayah tugasnya di mana itu sudah di upload ketika kita mengupload di media sosial itu masalahnya itu untuk rekrutmen untuk yang BPS itu nggak hanya itu sebenarnya juga ada juga biasanya permintaan data yang mereka mengirim ke email kita dan ke email kita kemungkinan nggak terbuka gitu nah sehingga juga mereka tidak puas juga gitu ya tidak puas juga nah itu yang menjadi pelajaran buat kita mungkin perlu semacam sosialisasi ya edukasi untuk netizen atau masyarakat nanti di media sosial kita sampaikan juga di situ mungkin ada semacam apa di media sosial itu yang kita flyer gitu ya, atau apa gitu ya kalau ada pengaduan silahkan ketik
masuk ke link ini gitu. Jadi nggak liar gitu, nggak liar di media sosial. Mungkin itu yang saya ambil pelajaran dari yang Ibu sampaikan dan pertanyaan teman-teman. Kami sangat berterima kasih sekali Bu, khususnya BTS dan lembaga pemerintah yang lain bisa mengambil banyak ilmu dalam hal ini sehingga kita mengatasi hal itu, dan reaksi dari netizen atau masyarakat umum itu adalah tanda cinta mereka buat kita, tanda cinta mereka sehingga mereka ingin layanan itu menjadi lebih baik ke depannya. Mungkin itu saja Bu dari saya. Mohon maaf kalau saya nggak bisa pantun nih, atau Mbak Mawar kan orang BPS itu cinta pantun, kalau saya nggak bisa berpantun, belum siap. Oke, terima kasih Mbak Mawar dan Bu Pun atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Baik, Bapak Yamani, tadi sebagaimana kami sampaikan, apakah kami ada kesalahan atau tidak? Nah, ketika ada pengaduan yang masuk, ketika itu nantinya ke depan akan mengancam nyawa seperti itu, atau mengancam hak untuk mendapatkan pekerjaan yang sama misalnya, itu bisa laporan dirahasiakan. Nah, ketika laporan dirahasiakan itu bisa langsung sampaikan kepada Ombudsman, Bapak. Jadi bisa langsung sampaikan kepada Ombudsman, Ombudsman lanjuti apakah itu masuk substansi kewenangan Ombudsman atau kewenangan atau tidak, ya Bapak Ibu, apakah itu berkenan pelayanan publik, maka kita melakukan klarifikasi kepada pihak terkait seperti itu. Nah, ketika memang itu laporannya tidak dirahasiakan, kita pasti akan menyarankan kepada pelapor untuk menyampaikan kepada atasan instansi tersebut untuk mendapatkan tindak lanjut. Namun apabila tidak mendapatkan respon, baru disampaikan ke Ombudsman. Jadi biasanya memang kalau berkenaan dengan rekrutmen atau berkenaan dengan sesuatu hal yang kedepannya bisa menyangkut hak untuk mendapatkan pekerjaan atau apa, itu biasanya memang dirahasiakan. Jadi bisa langsung disampaikan kepada Ombudsman. Dan memang seperti itu Bapak, memang kita tidak bisa memberikan kepuasan kepada masyarakat seperti itu ya, tidak bisa selalu memberikan memenuhi harapan ini, tapi kita bisa untuk melakukan yang terbaik seperti itu. Jadi ketika memang ternyata harapannya apa, jadi pengaduan yang masuk itu tujuannya kan untuk perbaikan. Jadi ternyata dari pengaduan tersebut harapannya misalnya dari yang memang belum berpengalaman ini bisa berkecimpung di kesempatan saat itu. Jadi kedepannya apakah nanti bisa rekrutmen itu bisa porsinya untuk yang berpengalaman sekian persen, kemudian untuk yang benar-benar fresh graduate yang belum berpengalaman ada sekian persen, sehingga bisa nanti menimba pengetahuan gitu ya, bisa mengasah gitu ya, berkompetensi juga di bidang tersebut. Jadi mungkin hal itu ada yang disampaikan kepada masyarakat. Jadi mungkin itu ada perbaikan untuk ke depan. Nah, itu jadi kita tidak bisa langsung menilai bahwa pengaduan itu berarti layanan kita buruk, tidak. Jadi bisa untuk kita melakukan evaluasi apakah yang kita lakukan ini sudah baik atau tidak, karena baik atau tidak itu biasa dari si penerima layanan. Ketika penerima layanan itu memang sudah merasa cukup baik terlayani, berarti layanan kita sudah baik kan, seperti itu. Nah, nilai baik ini setiap orang kan beda-beda. Seperti itu. Ketika sudah dilayani biasa aja sudah dinilai baik, ada yang dengan nilai luar biasa itu sudah dibilang sangat baik. Nah, jadi ketika penerima layanan sudah bilang itu sudah baik, ya berarti layanan sudah yang kita berikan sudah baik. Ketika memang ada yang perlu dikoreksi di dalam hal itu, kita bisa terbuka untuk tadi melakukan evaluasi dalam rangka untuk perbaikan ke depannya. Gimana Pak Yamani? Apakah sudah cukup jelas? Sudah. Terima kasih Mbak Mama. Iya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oke. Jika sudah tidak ada, kita melakukan ini ya, sesi foto bersama dulu. Ini ada 8 slide. Mohon dibuka kameranya, ditampilkan senyum terbaiknya. Nah.
Saya mulai screenshot ya dari halaman pertama. Oh, ada 9 slide. Halaman kedua. Halaman ketiga. Halaman keempat. Enam. Keenam. Ketujuh. Akhir. Oke. Akhirnya tiba juga kita di penghujung acara webinar dalam dengan judul Etika Pengelolaan Media Sosial Instansi Pemerintah ini. Saya akan membacakan beberapa kesimpulan yang kita dapatkan pada acara ini, yaitu ternyata Ombudsman ini nggak cuman dinas-dinas atau kantor-kantor pemerintah aja ya, Bu. Ternyata juga BUMN, BUMD, semua lembaga atau ibaratnya semua kantor yang pakai APBN, APBD, ibaratnya yang semua kantor yang pakai uang rakyat dan memang tujuannya untuk melayani publik, ternyata memang di bawah pengawasan ombudsman gitu ya. Jadi semua yang pengaduan itu ternyata bisa dari masyarakat itu dilaporkan ke ombudsman. Kemudian untuk tim humas gitu ya, tim humas instansi pemerintah yang memegang media sosial itu sebagai kepanjangan tangan dari instansi pemerintah itu sendiri gitu ya. Jadi memang harus menjaga hubungan baik dengan masyarakat, kemudian menjaga keterbukaan informasi publik, kemudian menjaga citra gitu ya, citra lembaga, kemudian visi misi dari lembaga tersebut. Kemudian besarnya pengguna media sosial sebanyak 167 juta menjadi potensi tersendiri gitu ya bagi instansi pemerintah untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat gitu. Tentunya dengan rambu-rambu yang tetap harus dijaga. Kemudian sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden Joko Widodo gitu ya, ternyata media sosial ini juga berperan penting dalam reformasi birokrasi gitu ya. Pelayanan berbasis digital dapat lebih dilakukan secara lebih efisien. Kemudian untuk media sosial sendiri gitu ya, pengadu itu nggak harus dijawab langsung gitu ya di kolom komentar gitu misalnya, tapi juga harus disediakan link khusus yang memang untuk mewadahi gitu. Sebenarnya keluhannya itu apa, ditujukan ke siapa gitu ya, untuk tanggal berapa seperti itu. Dan juga sosial media tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengaduan, tetapi juga untuk sarana tindak lanjut dari pengaduan yang disampaikan dari masyarakat. Dan semua yang sudah dipublikasi di ranah media sosial itu menjadi hak publik gitu ya, yang memang harus dipertanggungjawabkan oleh instansi pemerintah yang bersangkutan. Oke, itu kesimpulan yang saya rangkum dari webinar pada pagi hari ini. Karena tadi saya buka dengan pantun, maka saya juga akan menutupnya dengan pantun juga. Kenangan mantan harusnya dibuang, harus segera harus segera move on karena hidup terus berjalan. Saya Cie, Mawar cie. Sari, oh cie, cie. Saya Mawar Sari selaku moderator izin berpamitan. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kesalahan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes, terima kasih Ibu Kun dan Bapak Ibu sekalian. Jangan lupa mengisi Ini daftar hadir karena nanti akan dikirimkan sertifikat. Naon? Lupa naon? Hah? Mari kita Jimmy, menggunakan Jimmy. Mantap Mbak Mawar. Pak Yamani, matur nuwun. Sama Mas Jimmy masih di sini, guys. Sama-sama Mas Adi. Bu Elvi. Mas Adi. Ada yang menanya presensi tuh Mas Yamani. Ya, Di chat ada yang nanya.